Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Untuk video saya kali ini, saya akan sharing mengenai penanganan gulma ya. Dan untuk rekan-rekan, saya biasanya menggunakan herbisida atau racun untuk pemasbian gulma ini setelah sawit umur 3 tahun ya. Itu karena saya lakukan kalau lahan kita terlalu gersang atau panas, takutnya juga memperhambat pertumbuhan sawitnya ya. Jadi untuk sementara di masa pertumbuhan sawit yang baru kita tanam, kita gunakan alat seperti parang ataupun sabit ya untuk membersihkan gulma. Yang terpenting tidak merambat ke bagian sawitnya. Jadi untuk penanganan gulma di waktu sawit baru ditanam ini sangat penting ya. Kalau menggunakan herbisida, itu tadi takutnya kalau terlalu gersang lahan kita juga tidak baik ya untuk pertumbuhan sawit kita. Jadi makanya kita ala kadarnya dulu untuk pembersihan gulma ini. Kita jangan gunakan herbisida dulu ya. Jadi nanti kalau setelah sawitnya umur 3 tahun, pokok sawitnya sudah mulai besar, ketahanan pokok sawitnya sudah mulai bagus, baru kita menggunakan pengaplikasian menggunakan herbisida untuk penanganan gulma ya. Jadi untuk sementara waktu ini kita penanganan gulma menggunakan alat parang ataupun sabit untuk pembersihan gulmanya. Bisa juga mesin pemotong kayu ya, ranting-ranting kayu kecil seperti ini. Jadi untuk perkebunan yang baru kita tanam ini juga perlu diperhatikan ya untuk pembersihan gulmanya. Tapi itu tadi perlu diingat, jangan terlalu bersih ya. Cukup menggunakan parang saja ataupun mesin pemotong kayu ranting. Jadi usahakan lahannya tetap ada rumputnya, dan itu kita coba pertahankan ya hingga sawit sudah menganjak umur dewasa dan patut kita basmi menggunakan herbisida ya. Jadi yang paling penting dari pokok sawitnya ini tidak menutupi untuk fotosintesis ya. Jadi selain dari unsur hara, sawit ini juga membutuhkan fotosintesis dari adanya sinar matahari ya. Jadi seperti ini saja. Jangan sampai sawitnya, yang penting jangan sampai tertutup oleh gulma yang terlalu rimbun ya. Seperti ini. Jadi untuk perkebunan saya ini kebetulan belum lama ditanam dan sebelumnya adalah tanaman karet. Kemudian kita ganti dengan sawit ini ya. Untuk gulmanya semacam kayu karet ya, anakan kayu karet. Berhubung kebunnya bekas karet, makanya yang tumbuh gulma kayu rantingnya ini dari karetnya ya. Seperti ini. Untuk rumputnya masih terbilang masih belum banyak ya, karena memang bekas perburuan karet. Jadi kita hanya basmi tunas-tunas dari karetnya ini saja. Oke, seperti ini ya. Di gulmanya yang tunas ini dari bekas karetnya. Jadi nanti pengaplikasian menggunakan herbisida ini dikhawatirkan jika kita memaksakan di usia masih pertumbuhan seperti ini, lahan kita terlalu gersang ya. Jadi tidak ada perlindungan untuk kelapa sawitnya, itu juga buruk ya. Jadi makanya gulma yang rumputnya ini kita pertahankan hingga waktunya kita basmi ya. Jadi kalau masih umur baru tanam ini, kita biarkan untuk gulmanya, rumput-rumputnya kita pilih kayu-kayunya saja yang kita basmi ya. Jadi seperti ini. Ini tumbuh ranting-ranting dari tunas karetnya ya. Jadi rekan-rekan bisa ikut juga ya. Nanti kalau di perkebunannya tumbuh tunas-tunas kayu, kita basmi ya untuk tunas kayunya.
untuk pokok sawitnya. Jadi sebelum saya tutup, saya kembali lagi jelaskan untuk video saya kali ini. Maksud dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk sharing, berbagi pengalaman ya untuk rekan-rekan tentang penanganan gulma di waktu sawit masih pertumbuhan baru ditanam ya. Jadi biasanya di perkebunan sawit yang baru ditanam, gulmanya belum terlalu banyak ya, karena proses awal kita pembersihannya. Jadi mungkin belum cukup terlalu rimbun untuk gulmanya, dan itu kita nanti bersihkan gulma dari perkebunan kita, gulma khusus kayunya saja ya, agar tidak terlalu menutupi dari pokok sawit kita. Kalau untuk rumput-rumputnya kita biarkan dulu, yang terpenting tidak menutupi atau terlalu lebat ya dari sawit kita ini nanti. Kalau terlalu lebat atau rimbun juga tidak baik. Sebaiknya seperti rekan-rekan pikirkan sendiri ya untuk penanganan gulmanya. Jadi jangan terlalu rimbun dan jangan terlalu tandus ya. Jadi kalau terlalu bersih itu nanti udara di perkebunan kita menjadi gersang, makanya menghambat juga pertumbuhan sawit. Jadi cuacanya sangat panas untuk perkebunan yang sangat bersih di sawit masih pertumbuhan ini tidak cocok ya. Makanya kita harus pintar-pintar dalam mengatur gulma. Jadi masa pertumbuhan sawit ini sangat penting, rekan-rekan perlu perhatikan juga ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Saya juga akan teruskan dalam membasmi gulma kayu ini ya, kecil-kecil ini ya. Jadi ditemani rekan saya ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Saya akan sudahi untuk video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam perkataan ataupun sharing saya kali ini ada yang kurang pas ya. Silakan rekan-rekan luruskan untuk pengetahuan banyak teman kita ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.